Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfarski, NPM 1831093. Saya kelompok 11. Tujuan saya membuat konten di YouTube channel saya dengan bertujuan untuk tugas dari Laboratorium Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati. Di sini saya masih duduk di semester 4, yaitu di blok Neuron Science. Nah, di sini saya akan sedikit membahas tentang kranium. Nah, apa sih itu kranium? Adalah tengkorak kepala. Nah, di sini untuk belajar mempermudah bagaimana sih kita untuk belajar anatomi itu. Nah, di sini itu kita pelajari dulu regio-regio ataupun tempat dan bagiannya. Nah, di sini kita lihatnya dari frontal ataupun lihat dari depan. Berarti kebalikan dari tubuh kita. Berarti kemudian di sini ada namanya regio frontalis ataupun dahi. Kemudian di sini di samping ini ada dua, yaitu ada yang namanya regio temporalis. Kemudian di sini di bagian mata ini ada namanya regio orbitalis. Nah, di bawahnya lagi itu namanya regio infraorbitalis. Di bagian lateralnya itu ada namanya regio zygomatica. Di bagian ini, hidung ini namanya regio nasalis. Nah, kemudian di sini di bagian mulut ini namanya regio oralis. Kemudian di sini namanya regio buccalis. Di sini regio mentalis. Di sini kita hanya membahas tentang kepala. Nah, di sini kita lihatnya dari posisi lateral. Nah, tadi pada halaman sebelumnya itu sudah dijelasin ya untuk bagian-bagian ataupun regio seperti regio frontalis, regio oralis. Nah, tadi tidak terlihat. Apa aja sih yang tidak terlihat dari depan tadi? Nah, sekarang kita lihat dari lateralnya. Terlihatlah si regio apa? Regio parietalis yang atas ini. Kemudian ada namanya regio occipital di bagian belakang. Kemudian di sini ada namanya regio parotidio masterica. Nah, sekarang kita masuk ke kraniumnya. Nah, di sini kulit dan otot itu sudah lepas, hanya sisa tengkorak. Nah, ternyata di kranium ini terbagi menjadi dua. Ada namanya neurokranium dengan viscerokranium. Apa sih itu neurokranium? Neurokranium adalah tulang-tulang yang melindungi saraf-saraf. Sedangkan visceroneurum kranium yaitu tulang yang membentuk wajah. Nah, di sini kita hanya membahas tentang si neurokranium. Apa aja sih? Nah, pada si neurokranium ini ada namanya os frontal, os ethmoidale, os sphenoidale, dan os occipital. Tuh, mana yang pada gambar ini hanya terlihat hanya os frontal untuk yang sendiri. Sedangkan yang berpasangan itu ada namanya os temporal dengan os parietal. Di sini tidak ada strukturnya, namun bisa terlihat dari os temporal tersebut. Dan sini. Lanjut. Nah, di sini kita bahas sedikit. Nah, di sini yang tadi itu kita jelasin bahwa ada namanya os frontal. Sini foramen supraorbitale. Nah, di sini ada yang mengisinya. Untuk yang mengisinya nanti kita bahas di lembaran selanjutnya. Kenapa dinamakan foramen supraorbitale? Nah, di sini kan kita ketahui tadi bahwa ini adalah regio orbital. Nah, dia di atas si orbital, makanya foramen supraorbitale. Kemudian di sini ada namanya si maxilla. Si maxilla itu ada dua. Ini dextra, ini sinistra. Kemudian ada namanya di bagian os nasal ini adalah apertura piriformis.
Dan ada juga di sini os zygomaticum. Nah, di sini tuh ada namanya sutura frontonasalis. Nah, kenapa dinamakan sutura frontonasalis? Di situ ada sutura frontonasalis, itu dihubungkan antara si os frontal dengan os nasal. Makanya namanya sutura frontalis. Ada namanya mandibula. Nah, untuk pembahasan frakturnya itu terbagi. Nah, ada yang namanya Leopard 1, Leopard 2, dan Leopard 3. Nah, di bagian Leopard 1 ini, di bagian mana sih yang sering terjadi fraktur? Nah, ingat yang tadi yang berpasangan itu adalah namanya ox maxilla. Sedangkan yang Leopard 2 ini itu sering terjadi di mana? Di regio infraorbital di bawah mata. Kemudian untuk Leopard 3 itu dia itu membentuk garis fraktur transversal nih dengan disosiasi kranio-fasial. Nah, untuk ingin membaca bisa dibaca di sini ya untuk catatan klinisnya tentang fraktur Leopard 1, 2, dan 3. Nah, di sini sama aja sih sebenarnya dengan yang halaman sebelumnya, cuma di sini bisa mempermudah teman-teman untuk membedain yang mana bagian regio-regio yang tadi. Nah, di bagian di sini yang warna ungu ini namanya os frontal. Di bagian di sini itu namanya os parietal. Nah, di sini juga ada os parietal. Kemudian ada namanya os sphenoidale ala minor sama os sphenoidale ala major. Di sini ada namanya sutura frontozygomatica. Di sini antara si os frontalis sama sutura sama os zygomatica. Dan di sini ada namanya foramen infraorbitale. Kenapa dinamakan foramen infraorbitale? Seperti sama yang tadi bahas sebelumnya, di sini adalah supra. Nah, di bawah makanya namanya foramen infraorbitale. Kemudian di sini ada namanya concha nasalis media. Kemudian ada maxilla processus alveolaris. Kemudian di sini ada namanya sutura intermaxillaris yang menghubungkan antara si os maxilla dextra dan sinistra. Ada foramen mentale. Di sini ada juga yang melewatinya, cuma nanti dibahas di halaman berikutnya. Kemudian ada corpus mandibulae. Nah, ternyata di sini kranium itu dibagi menjadi dua. Ada namanya calvaria dan basis. Maksudnya itu calvaria dan basis adalah calvaria adalah yang bagian atasnya. Ini. Nah, sedangkan kalau basis itu di bagian bawahnya. Nah, di sini kita membahas tentang kranium. Di sini kita lihat dari posisi lateral. Nah, di sini kita bisa lihat jelas tadi ada namanya sutura coronalis. Sutura coronalis. Nah, di sini sutura coronalis itu antara si os frontal sama os parietal. Kemudian ada juga namanya sutura spheno-squamosa. Di sini juga ada namanya sutura squamosa. Kemudian di sini sutura lamboidea. Dan juga namanya sutura parieto-mastoides. Nah, lanjut. Di sini ada namanya porus acoustis externus. Di bawahnya lagi ini yang ada yang menonjol itu namanya
processus styloideus. Di bagian bawahnya yang menonjol ini ada namanya condylus occipitalis. Nah, di sini ada namanya articulatio temporomandibularis. Gabungan dari siapa? Dari os temporal dengan os si mandibularis. Di sini ada arcus zygomaticus. Tadi ada foramen mentalis seperti halaman sebelumnya. Kemudian ada protuberantia mentalis. Nah, di sini ada namanya sutura zygomatico maxillaris. Nah, antara os zygomaticum sama os maxilla. Untuk cara ngapalnya kayak gitu ya, untuk sutura-sutura itu. Nah, di sini kita bahas tadi itu masih tulang tengkorak. Nah, di sini lebih jelas lagi kita lihat dari atas. Ini bagian atas, untuk bagian bawahnya itu dipotong, tapi kita lihatnya dari atas. Nah, di sini ada sutura coronalis. Tadi itu antara os frontal sama os parietal. Kemudian di sini ada namanya vertex. Di sini titik yang paling tinggi di bagian tubuh. Nah, ada namanya sutura sagittalis. Nah, sutura sagittalis itu antara os parietal destra dan sinistra. Nah, di sini ketemu di sini antara si sutura coronalis dan sutura sagittalis, makanya dinamakan brekma. Kemudian di bawahnya ada occiput. Nah, di sini ada namanya sutura lamboidea antara si os occipital sama os parietal. Namanya sutura lamboidea. Kemudian di sini ada namanya lambda, antara pertemuan antara sutura lamboidea dengan sutura sagittalis. Dinamakan lambda. Nah, di sini kita lihat dari belakang. Tadi ada sutura sagittalis yang mungkin ada os parietal dextra dan sinistra. Di sini ada foramen parietal. Ada yang melewatin juga, namun nanti di halaman selanjutnya. Kemudian ada sutura lamboidea. Nah, sudah tadi dijelasin ya. Nah, di bagian sini itu ada namanya sutura pariestomastoidea, sutura occipitomastoidea, terus ada foramen mastoideum. Nah, di sini ada namanya protuberantia occipitalis externa. Di sini ada linea merupakan garis nih. Nah, di mana ada di bagian atas ini adalah linea nuclealis superior, sedangkan di bagian bawahnya itu ada linea nuclealis inferior. Di bagian yang menonjol tadi itu ada namanya processus styloideus. Di sini processus mastoideus. Di sini kenapa dinamakan sutura occipitomastoidea? Dari os occipital dengan os mastoideus. Nah, di sini itu kranium itu dibagi menjadi dua. Nah, ini kita lihat dari lateral lagi. Namun, yang sebelah sinistra ataupun kirinya itu sudah dibuang. Nah, kita lihat tengkoraknya ataupun kranium itu yang sebelah kanan. Di sini ada sutura coronalis, ada dorsum cellae,
ada sella turcica, ada lamina et foramina fibrosa, ada sinus frontalis, ada crista galli, ada os ethmoidale. Di sini ada namanya sulci arteriosi. Nah, ke bawah. Di sini terlihat ya bahwa di sini ada canalis incisius. Di sini processus palatinus. Nah, yang merah ini adalah Palmer. Dan di sini os platinum. Di sini adalah Hamulus pterygoideus. Nah, yang bagian menonjol tadi itu terlihat ya. Ada namanya itu processus styloideus. Ini ada foramen mastoideum, pars et meatus acustis internus, canalis nervus hypoglossy. Di sini yang terakhir ini bagian luar itu ada namanya protuberantia occipitalis externa. Di sini kita masih membahas tentang kranium. Nah, nih kraniumnya ini yang bagian atasnya diambil, dan bagian bawahnya itu dibuang ataupun setelah dipotong dibuang bagian bawahnya. Kita lihat bagian atasnya, cuman kita lihat ini dari bawah, dari inferior. Nah, kelihatanlah ada namanya crista frontalis. Kemudian ada namanya sulcus sinus sagittalis superioris. Nah, untuk sulcus sinus sagittalis superiorisnya itu sampai sini ya, sampai bawah. Ada namanya sutura coronalis. Tadi antara si os frontal sama os parietal. Di sini ada fovea granularis, sulcus arteri mediae. Nah, di sini lamina. Lamina ada dua, yaitu lamina interna dan eksterna. Nah, di bagian tengah itu ada diploe. Nah, di bagian sini adalah sutura lamboidea, di bagian sini adalah os occipital. Nah, membahas tentang tengkorak. Tengkorak merupakan lapisan yang paling luar ataupun superfasial dari si sistem saraf pusat. Nah, di sistem saraf pusat itu adalah otak ataupun medulla spinalis. Nah, ternyata lapisan kedua dari sistem saraf pusat itu ada namanya meninges. Nah, meninges inilah yang melekat di bagian tengkorak ini. Nah, dari meninges ini ternyata memiliki 3 lapisan. Yang pertama itu ada durameter, yang kedua ada arachnoid meter, yang ketiga adalah pia meter. Nah, si dura ini adalah lapisan yang terkeras yang melekat di bagian kranium ini. Kemudian ada namanya arachnoid meter. Nah, si arachnoid meter ini ternyata di dalam itu memiliki rongga yang dinamakan subarachnoid. Fungsi dari si subarachnoid adalah tempatnya si LCS, liquor cerebrospinal. Di mana sih dibentuknya si LCS itu? LCS dibentuknya di plexus crocodius. Kemudian lapisan yang paling dalam itu adalah pia meter. Nah, di sini kita bahas tentang basis. Basis ternyata terbagi menjadi dua. Ada basis krani interna dan eksterna. Namun kita bahas di sini adalah basis krani interna. Nah, bagian bawah nih namanya juga basis. Nah, di sini ada namanya foramen calicum. Di bawahnya lagi ada ala crista galli. Di bagian tengahnya itu ada namanya crista galli. Di bawahnya lagi ada lamina et foramina fibrosa. Kemudian di sini ada canalis opticus. Ada fossa hipofisis. Nah, disinilah tempat melekatnya si hipofisis. Ada dorsum sellae.
ada processus clinoideus posterior, kemudian ada fissura orbitalis superior. Di sini ada os sphenoidale ala minor, foramen rotundum, nah di sini ada os temporal pars squamosa, ada sulcus nervi petrosi minoris, ada os temporal pars petrosa. Nah, di bagian lubang ini ada namanya foramen magnum, ada yang melewatin, ada LCS, Meningens. Nanti kita lihat ya di lembar selanjutnya, ada penjelasannya kok di sabota ini. Nah, di sini ada namanya foramen mastoideum, canalis nervi hypoglossy. Di sini ada sulcus sinus transversi, sulcus sinus sagittalis superioris. Nah, di sini kita bahas tentang basis. Nah, basis kerai internal ini ternyata terbagi menjadi 3. Ada namanya fossa crani anterior, ada fossa crani media, dengan yang terakhir adalah fossa crani posterior. Nah, kita bahas dulu satu-satu ya. Nah, yang sering terjadi fraktur pada fossa crani anterior ini bisa terjadi anosmia ataupun tidak bisa menghidu. Kemudian untuk fossa crani media ini bisa jadi otorhea ataupun keluarnya LCS di telinga. Kemudian ada fossa crani posterior. Ini sama saja ya, seperti halaman sebelumnya yang tadi dijelasin. Ada canalis opticus, foramen opal, ada foramen spinosum, sulcus, foramen magnum. Nah, di sini kita lihatnya basis crani eksterna, tadi interna. Nah, di sini kita lihat ini kita lihatnya dari inferior. Nah, di sini ada namanya maxilla processus palatinus. Ada namanya fossa incisiva foramen incisivum. Kemudian di sini ada spina nasalis posterior. Di sini ada namanya fissura orbitalis inferior. Kemudian ada arcus zygomaticus. Ada foramen oval, processus styloideus, foramen lacerum, foramen spinosum, canalis caroticus, foramen stylomastoideum, processus mastoideus. Nah, untuk foramen-foramennya ini ada semua yang mengisinya nanti di lembar selanjutnya ya. Ini foramen magnum nih yang gede ini. Kemudian ada condylus occipital. Nah, linea nukleus ini terbagi menjadi 2. Ada linea nukleus inferior sama linea nukleus superior. Ini sama aja eksternalnya. Foramen platinum majus, foramen plana minora, arcus zygomatica. Di sini adalah conae. Ada yang tuberculum articulare, fossa mandibularis, ada sulcus tubae auditivae. Nah, di sini itu kita bahas tentang foramen-foramennya yang melewatinya apa aja nih.
Nah, di sini kita bisa baca ya. Sedikit saja kita bahas nih. Untuk foramen incisivum itu diisi oleh siapa? Si nervus maxillaris. Kemudian ada si foramen opal, ada nervus mandibularis, flexus spinosus foramina opalaris. Ada foramen jugulare, foramen magnum nih. Foramen magnum yang saya tadi sebutin ya. Nah, di foramen magnum ini ada yang melewatinya, ada meningens, ada arteri spinalis anterior, arteri vertebralis, ada plexus venosus vertebralis internus. Nah, ini lanjutannya sama saja. Nah, di sini kita membahas tentang perkembangan kepala ataupun kranium, perkembangan tengkorak. Maaf. Nah, di sini ternyata pada saat kita bayi, ternyata si os frontalnya ini ternyata terpisah. Terbagi menjadi dua. Kemudian ada os parietal, supracoronalis, ada os nasal, os temporal, os zygomatikum, mandibula, maxilla. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Nah, di bagian ini ubun-ubun itu ada namanya ventriculus anterior. Nah, ventriculus anterior ini tadi yang namanya tuh yang brekma. Nah, untuk usianya itu menutup usia dari 36 bulan. Sedangkan ventriculus posterior di bagian sini tadi itu adalah yang disebut lambda pada saat menutup. Nah, dia menutup itu pada usia 3 bulan. Kemudian ada namanya ventriculus mastoideus di bagian bawah. Itu disebut asterion. Kemudian ada namanya ventriculus sphenoidalis, itu disebut ini pterion. Nah, di sini ada os zygomatikum, os mandibula, os temporal, pars petrosa sama pars squamosa. Nah, di sini lebih jelas lagi ya, kita lihat dari atas bahwa di sini untuk klinisnya sendiri itu pada saat si suturasi sagittalis ini gagal menutup itu dinamakan scaphocephaly. Tapi kalau si sutura kronalisnya yang gagal menutup itu dinamakan plagiocephaly. Nah, di sini ada sutura frontalis, ada sutura koronalis, os parietal, ventriculus posterior, sutura sagittalis, sutura lamboidea yang tadi kita sudah jelaskan di halaman sebelumnya. Nah, di sini yang tadi saya bilang tadi itu bisa kita baca sendiri tadi ya. Untuk ventriculus anterior itu jumlahnya 1, penutupannya itu sekitar 36. Nah, kalau untuk ventriculus posterior itu 3 bulan. Kemudian ventriculus sphenoidalis itu berpasangan, jumlahnya sekitar 6. Ventriculus mastoideus itu berpasangan sekitar 18. Nah, di sini itu ada ventriculus posterior, occipital, os parietal, temporal, ada palmar, os patinum horizontal, dan maxillaris.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Bila ada kata, mohon maaf karena di sini kita hanya sharing karena saya juga masih belajar. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.